Rio di podcast Profesi. Kali ini gue udah kedatangan tamu. Dia seorang radiografer, bisa dibilang. Boleh kenalin Mbak namanya? Namanya Alea, Mas. Iya, nggak gitu dong, biasa aja, santai aja. Jangan kayak orang diinvestigasi dong. Ngomongin radiologi, pertama apa sih emang radiologi itu sebenarnya apa sih? Kalau boleh tahu gitu, itu sebuah profesi atau tempat? Radiologi itu sebuah instalasi atau unit itu sebagai penunjang medis. Jadi dia itu dikatakan bahwa memberikan informasi selain daripada informasi pasien lewat fisik, lewat laboratorium. Nah, yang terakhir itu kita penunjang juga sebagai untuk hasil daripada foto pasien tersebut. Kalau di radiologi itu biasanya ada kegiatan, bukan kegiatan ya, jatuhnya kayak pemeriksaan ya berarti kan? Ya. Itu dia ada apa aja pemeriksaannya kalau radiologi itu? Pemeriksaannya terdiri dari pemeriksaan konvensional, ada CT scan, ada USG, ada CAT lab, ada foto gigi, dan lainnya. Foto-foto tersebut itu nanti yang untuk dibaca dokter ya tahu ya kalian ya. Maksudnya hasil dari ada torak ya. Ada. Torak itu kalau termasuk di konvensional. Torak itu untuk pemeriksaan dada. Dada. Nah, berarti kalau misalkan untuk yang tubuh bagian lain itu juga ada termasuk dalam Ada. radiologi. Contohnya seperti apa? Beda objek ya, seperti ekstremitas atas, seperti tangan, bawah itu kaki. CT scan juga termasuk ya. CT scan juga termasuk. Ini kita kan lagi mau bahas sebenarnya lagi pandemi COVID ini ya. Ya. Kalau misalkan dilihat dari pandemi tersebut, COVID ini kan bisa dilihat dengan menggunakan CT scan itu ya, atau enggak foto toraks itu ya. Iya. Sejauh ini apakah Mbak Ella sudah pernah melihat pasien positif terus hasilnya itu seperti apa gitu? Ya, radiologi ini termasuk salah satu screening untuk COVID. Tahap awal screening, dokter instruksikan foto torak. Iya. Nah, dari foto torak tersebut diindikasi bahwa oke, ini arahnya condong ke COVID. Untuk memperjelas, dokter akan membuat instruksi kembali untuk di CT scan. Karena kalau untuk di torak foto, dia hanya kelihatan bagian anterior posterior. Kalau untuk di CT scan itu lebih ke slice, dia berlapis, jadi akan lebih detail di bagian paru-parunya. Mungkin kan kalau dari dengar bahasanya barusan ya, kayaknya ribet banget nih. Iya. Pokoknya kayaknya orang biar tahu informasinya, intinya tanda-tandanya deh kalau misalkan dari hasil foto ronsen tersebut, kira-kira pasien yang positif itu seperti apa sih? Gitu gambaran fotonya. Kalau dari hasil radiologi kita belum bisa mengatakan bahwa itu positif. Tapi mengarah ke arah sana kita sudah bisa lihat atau kita bisa screening. Itu untuk gambaran lebih jelasnya di dalam paru-parunya. Paru-paru yang normal itu dikatakan bahwa dia terlihat hitam dan pekat. Jadi gelap ya. Nah, kalau untuk pasien COVID, dia lebih menyerang di bagian sisi pinggir paru-paru, bagian luar. Itu agak lebih putih dan berawan. Bahkan jika dikolerasikan bahwa pasien tersebut ada penyakit bawaan seperti efusi pleura atau dia ada yang lainnya, itu akan lebih jelas lagi gambarnya. Berarti hasil ronsen tersebut tidak bisa dikatakan sebagai acuan ya. Bukan. Kalau misalkan pasien itu terkena COVID. Bukan. Ya. Karena diperlukan untuk pemeriksaan lanjutan. Nah, itu yang saya bilang tadi berkaitan dengan hasil laboratorium. Bagaimana hasil labnya? Bagaimana hasil rapidnya? Bahkan nanti akan diswab pasien tersebut. Kalau untuk dari radiologinya sendiri, misalkan ada penanganan pasien COVID nih, apa aja sih yang harus dibutuhin untuk petugasnya sendiri? Kalau untuk penanganannya? Biasanya kita terima orderan dari screening awal itu kan dari UGD, pintu masuk di awal. Kita akan diberikan informasi oleh UGD bahwa pasien tersebut ODP ataupun PDP. Kita belum bisa bilang pasien ini positif, karena kan belum ada hasil labnya. Nah, yang perlu dilakukan oleh petugas di sini yaitu melakukan atau menggunakan APD. APD diri sendiri itu ya pakai baju harnap, terus masker itu kita pakai, udah pasti pakai. Kalau nggak N95 kita pakai yang masker bedah double.
APD lengkap itu ya salah satunya ya pakai baju hazmat sih ya, itu pasti. Terus kita pakai face shield karena kita kan nggak tahu untuk pasiennya seperti apa. Berarti nggak jauh beda ya, maksudnya penanganan kasus pemeriksaan pasien COVID di radiologi dengan bagian lain seperti perawat. Nggak jauh beda. APD-nya lengkap juga ya. Lengkap. Dan terutama untuk alat, kalau memang permintaannya untuk CT scan, alat itu kita lakukan pelapisan di meja tidurnya. Karena kita nggak tahu untuk penularannya kan. Iya, Dan setelah pasien keluar dari ruang radiologi pun kita melakukan sterilisasi ruangan, dan itu akan menerima pasien 1 jam setelah steril. Karena memang COVID ini kan menular melalui droplet ya, cairan tubuh. Karena pasti kan petugas-petugas radiologi kan berkontak langsung ya, ibaratnya dengan pasien ya. Jadi APD itu yang sangat penting. Nah, kalau Mbak Ella sendiri, menurut Mbak Ella sejauh ini apa peranan pemerintah dalam membantu semua profesi bidang di rumah sakit untuk memenuhi APD itu sudah terpenuhi atau kira-kira bagaimana pendapatnya? Kalau dari disebutkan donasi dari pemerintah, di unit kita sendiri belum pernah mendapatkan donasi. Kita mendapatkan donasi beberapa APD ya, donasi dari kerabat, bahkan dokter spesialis. Ya, ada juga beberapa APD yang memang kita buatkan permintaan ke rumah sakit. Kalau untuk dari pemerintah kita belum pernah dapat donasi tersebut. Berarti sejauh ini pemerintah belum ya memberikan. Kalau untuk unit saya belum pernah terima. Mungkin kalau untuk rumah sakit saya juga belum pernah tahu. Karena kan mungkin lewatnya nggak lewat radiologi. Langsung dari manajemen ya. Oke, kalau gitu berarti sejauh ini APD didapatkan oleh dari donasi dari kerabat, bahkan dokter spesialis. Berarti dari internal aja ya? Internal aja. Oke, terakhir deh kalau gitu, pertanyaan terakhir. Kalau misalkan di radiologi ini ada pasien corona dan dia sangat ingin melakukan ibaratnya fototoraks, pemeriksaan, tapi dari Mbak Ellanya belum mengetahui itu kira-kira tindakannya seperti apa? Oke. Biasanya pasien yang memang ingin melakukan tindakan tersebut, screening awal lewat MCU. Yeah. Di hari hampir sebulan ini ya, kita ada pandemik ini, kita tidak mengetahui pasien tersebut dia memang ODP, PDP, kita nggak tahu. Bahkan orang yang sehat pun ternyata nanti hasil gambarannya mengarah ke sana. Jadi sampai saat ini saya menekankan kepada tim, bahkan terhadap diri sendiri, mau pasien berasal dari rawat jalan, rawat inap, MCU ataupun UGD sekalipun, kita gunakan APD. Karena beberapa kali kita menemukan pasien tanpa gejala, pasien tanpa keluhan, itu hasil gambarannya mengarah ke sana. Tapi ternyata sudah PDP gitu ya? Ya, karena itu disebutkan sebagai OTG, orang tanpa gejala. Berarti harus tetap waspada ya, walaupun itu nggak ketahuan dia. Kita pakai gunakan APD untuk penularannya, dan APD radiologi juga kita pakai. Oke lah. Kira-kira ada pesan-pesan nggak Mbak Ella, maksudnya untuk menyemangati profesi-profesi lain atau radiolog lain gitu, untuk ya kita lagi pandemi seperti ini baiknya seperti apa gitu, mungkin dari Mbak Ella sedikit. Support aja buat tenaga medis di unit-unit lain, bahkan di instalasi lain, di rumah sakit lain se-Indonesia. Kita tetap semangat lawan COVID. Saya yakin kita kuat, kita bisa. Ya, untuk warga tetap di rumah deh. Jangan kasihan sama kita, kasihan sama supir ambulan, kecapean. Betul tuh. Iya. Jangan pada ini dulu dah, jangan pada bandel dulu, di rumah aja dulu. Kita nih di rumah sakit nih teman-teman Mbak Ella, segala perawat-perawat, kita lagi berjuang di sini untuk kalian semua yang di rumah aja ya. Jadi tolonglah stay home, gitu kan. Ya udahlah, oke lah kalau begitu. Oke, cukup. Terima kasih nih waktunya Mbak Ella. Ya. Saya Catur dari Skaptui TV ya, channel YouTube gue. Judulnya Podcast Profesi.